Yes, mobil ini mau 100 bisa tembus di 5 detik, tapi tetap bisa cocok untuk diajak off-road. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, excited sekali hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk review. Yes, ini dia tank flagship, itu adalah GWM Tank 700. Yes, ini adalah kakaknya Tank 500 dan pastinya katanya 300. Menjadi lawan dari kompetitor dari Mercedes-Benz and GCC. Mobil ini memiliki spesifikasi yang sangat menarik sekali. Performa yang luar biasa, tapi tetap efisien karena dia plug-in hybrid. Apa mobil ini dan bakal sekencang apa mobilnya dan ini performance sebagus apa sih? Tanpa berlama-lama, ini dia CVT review GWM Tank 700. Oke, ini dia tank 700 yang mana merupakan model flagship tank sapi. Oke, kita lihat dulu dari desain depan. Kalau lihat dari desain depannya, dia sebenarnya mirip-mirip sama milik tank 400 ya. Dia kayak versi lebih besar dari 400. 400 versi lebih kecil, juk sambal bawah. Kalau bisa dikaitkan, kalau bisa kita lihat bahasa desainnya, memang kayak 300 tuh sama 400 masih ada miripnya. 400 sama 300 masih ada mirip. Cuma tank 500 saja yang beda sendiri. Karena memang tank 500 menggunakan platform dari si power sahab gitu ya. Ini beda sih. Nah, ini dia tampang depannya. Dia makanya kayak burung hantu gitu ya. Behind grill, ciri khas tank dan logo tank pastinya di sini. Overall di bensin depannya keren banget, lampunya sudah all LED pastinya dan ada kamera 360 yang ada di bawah ada di kodion sini ya. Di bagian mata sana karena dulu sudah nikaku dengan ada. Yang samping, pada bagian samping, dimensi dari mobil ini tuh sebenarnya kalau dikaitkan dengan G63, dia malah lebih besar dibandingkan dengan G63. Panjang mobil ini tuh di sekitar 5090 mm. Kalau G63 itu malah justru di 4800. Jadi lebih besar, lebih lebar, dan lebih tinggi daripada G63. Tinggi kami 175 cm. Yes, masih ya mobil ini guys. Dan yang menarik masih ada dari si tank 500 gitu ya, yaitu adalah stacknya yang sudah masih ada ya ditutup komputer. Kita naik masuk ke dalam dan keluar dari komputer. Pada bagian belakang, nah di bagian belakang ciri khas tank semua model tank sebenarnya 300, 400, 500, 400 ini ya. Semuanya menggunakan ban yang ada di luar. Lebih berasa banget rugged SUV-nya. Jadi meskipun ada tank 500 gitu ya, tank 500 tuh beda sendiri kalau rugged SUV gitu ya. Tapi semua bagasinya ada bom. Dan ini kalau kalian dengerin lebih solid. Ini biasanya berat banget. Mobil ini beratnya sampai 3 ton, hampir 3 ton. Dan ini tapi tenaganya akan sangat mumpuni sekali. Ada Sulsan 700 dan High 40. High 40 itu berarti kan khusus high 4-wheel drive performance for tank. Jadi ini sistem hybrid tapi khusus tank karena memang dibedakan karena tank semuanya 4x4, tidak ada yang 4x2 sama sekali. Lampu begini ada ekran dan sudah LED juga. Ini sudah ada di bagian sini. Di bagian bawah juga ada kamera baik banget, ada kamera di bagian sini, kamera di bagian atas untuk spion gitu ya. Jadi untuk jenjang adas dari mobil ini. Kapasitas bagasi mencapai 540 liter dan kalau dilipat baris keduanya dia mencapai 2000 liter. Tapi sayang opsinya itu bukan seperti tank 500, dia tidak ada opsi 7 seater, dia cuma 5 seater doang ya. Oke, ini dia baris belakangnya. Nah, dari yang bilang ada retractable stepnya, ini mempermudah banget untuk naik. Dan wah, once kita masuk terasa banget mewahnya. Interiornya didominasi warna brown dengan sudah alcantara hingga atas. Udah sweat gitu ya, bagus banget, rasa premium. Lampu ada di bagian sini dan ada sebuah armrest yang bukan kayak armrest tank 500 atau 300 biasa. Keren banget, dan ini kita bisa mengontrol mobil dari sini guys. Wah, ini bisa pijet, bahkan bisa heated, cooling, ventilated, semua ada, bisa di sini. Bahkan pengaturan mobil juga bisa dari atas sana gitu. Ada ruang penyimpanan lagi di bagian sini, bagus, dan ada dual zone climate control hingga ini tri-zone berarti ya, dengan depan terpisah sudah tri-zone climate control.
gitu. Ada ruangan panan juga di sini, dua USB A, USB C. Joknya sudah napa leather dan jok yang bagian sini bisa di adjust untuk kita menjaga kepala kita tidak goyang-goyang. Wah, berasa banget anjir. Keren. Dan ada harapan karbon di speaker ada banyak 1, 2, 3 di belakang sini dan atau semua juga sudah dibalut cliff. Nah, ini dia interior depannya dari tank 700. Nah, unik ya, beda dengan tank 500. Kalau yang gripnya ada di bagian sih, dia gripnya ada di bajot sih. Ini unik banget ya, pegangannya. Dia semua downstreamnya sudah dilapis full lid, ground gitu, dengan ada speakernya ada banyak ya Harman Kardon. Ada 3 di 2 bagian sini, filter bagian sini. Dia driver monitoring assist ada di sebelah sini, jadi bagus banget. Tombol pengaturan spionnya masih ada, jadi nggak pakai semua ada semua ya, gitu ya. Speedometernya lengkap banget, kita bisa melihat ada ADAS-nya lebih lengkap dibandingkan dengan tank 500 dan 300 yang ada di Indonesia ya, lebih advance. Setirnya sebenarnya lengkapnya mirip, tapi warnanya coklat dan sudah pengaturannya sudah elektrik, sudah bagus. Pengaturan kursi sudah elektrik, sudah ada 3 memori seat juga semua. Head unitnya lebih advance dibandingkan tank 500 dan 300 ya, lebih lebar, lebih panjang gitu ya, dan kita bisa memantau kondisi baterai kita, kondisi mobil kita, bisa ninggiin, bisa off-road mode. Dan banyak banget tombol shortcut seperti dual zone climate controlnya ada, terus heated, cooling, semua ada, kursi pijat ada, kamera 360 yang sudah ada transparent view, ada juga 3D view juga, dan dia bisa meninggikan dan meninggikan suspensionnya dari bagian sini kayak roller coaster gitu. Nah, ini mode berkendara di bagian kiri, bagian kanan ini untuk bagian air suspension di depan bang. Post transmisinya, dan dia juga sudah ada 2 wireless charge. Dan pada sunroof di bagian atas, bagian sini lampu-lampunya Skyline tank 500. Sun visor sudah ada kaca dan lampunya di embed gitu ya. Overall ini terasa jauh lebih mewah dibandingkan dengan tank 500 karena memang ya ini kakaknya di bawah BFX dan ada head up display juga. Overall desainnya sih bagus banget karena atapnya aja dibalut dengan upah Katara. Kalau tank 500 masih bahan biasa, ini atap karet. Uniknya beda dengan tank 500 yang mana pegangannya ada di atas ini, dia pegangannya hanya di sini nih guys. Jadi agak butuh pembiasaan. Oke, kita adjust dulu di bekas drive kereta. Dia sudah all electric, kayak ini juga sudah electric juga. Tapi kayak lebih rugged juga gitu dibandingkan dengan tank 500. Jadi sih lebih seneng di sini ya dibanding 500. Mana masa berkendaranya? Dan seberapa sih tenaganya kesalnya? Oke, CVTs, kita diberikan kesempatan untuk jajal tank 700 yang mana kita biasa bawa yang 500. Nah, sekarang bawa yang 700 lebih gede, lebih powerful pastinya. Let's go. Wow, met the queue. Nih kebetulan pas kita mau ngetes lagi agak antri medan off-roadnya, jadi kita akan biarin dulu yang lewat. Nah, karena penuh tuh jalanan. Oke, sambil bahas sedikit, dia menggunakan mesin 3000 cc turbo, dia plug-in hybrid electric vehicle, dan tenaga mobil ini tuh tembus di 523 horsepower dan torsinya di 850 Nm. Yes, transmisinya sudah dedicated hybrid transmission yang mana itu sangat luar biasa banget canggihnya, bisa mengedepankan efisiensi. Ini bahkan bisa lebih efisien dibandingkan dengan tank 500 yang ada di Indonesia ya sama ini. Ya wajar, tank 500 yang masuk Indonesia masih belum teknologi terbaru sehingga belum mendapatkan efisiensi yang baik mestinya. Nah, kita sekarang penasaran untuk nyobain mobil ini dengan medan off-road. Dan si tank 700 ini sama seperti adik-adiknya, si tank 500 itu ya. Dia sudah double glass, jadi kekedapan kabin di dalam mobil ini luar biasa banget. Ditambah lagi memang sudah pakai Imedu Alcantara di seluruh mobil ya. Itu juga membuat mobil kabin semakin kedap kan pastinya. Gitu. Nah, obstacle di tempat ini memang tergolong cukup terbatas karena ceritanya memang ditampilkan di sini karena ini khusus untuk tank dan juga hafal yang divisi off-road. Jadi yang dilewatin hanya untuk simulasi ketika kita menghadapi keadaan off-road. Jadi tidak ada terlalu banyak jalan terlalu jauh atau segala macam performance segala macam, memang tidak ada. Tapi di sini pure hanya untuk bagaimana kemampuan tank series menghadapi off-road gitu. Oke, kita sekarang akan mulai maju. Wah, ini sekarang nih metode ceritanya surface-nya agak sedikit berbeda nih kanan dan kiri sekarang. Oke. Kita di-aiming dulu.
4L. Kita akan rubah ke 4L, lock, differential lock, dan kita akan ngangkang ini mobil ini. Kita udah pernah pakai tank 300 dan tank 500 off-road ya. Sekarang kita akan stop. Oke. Stop. Oke. Oh, ikut. Oke. Nah, iya. Oke. Terus wah, now we begin to, kita akan sudah mulai naik ya. Miring nih mobil, sudah mulai miring mobilnya kapten. Dan karena differential lock dari mobil ini dan juga ada forlow nya ini. Oh, oke. Oh, F. Oke. Wow. Oke. Kita keluar dengan mudah ya. Nah, ini sekarang kita akan melewati tangga. Oke. Yes, terus. Oke. Nah, kita akan melewati kayak ada tangga obstacle gitu. Ini lurus aja. Oke. Ini kita nggak bisa lihat apapun ya. Kosong belakangnya. Nggak usah terlalu banyak input gas karena memang dia sudah ada, untuk tenaga juga cukup lumayan. Kita kurangin sedikit. Ground clearance dari mobil ini juga cukup oke. Jadi tidak mentok sama sekali, ini tinggi banget, dan dia sudah air suspension. Jadi beda sama suspensi yang ada di milik sama si tank 500 yang mana memang masih pakai Perkelon. Nah, kita sudah RWD, kita sedikit jajal dikit kali ya. Wah, tenaga hybridnya sih kenceng banget ini ya. Yes, mobil ini mau 100 bisa tembus di 5 detik, tapi tetap bisa cocok untuk diajak off-road. Itu. Oke. Ya. Mobil yang sangat menarik sekali, kencang, tapi tetap jago off-road. Memang lawan yang sangat sepadan sekali untuk G63. Oke, dan ini. Gimana buat CVTs? Kira-kira cocok nggak ya masuk ke Indonesia? Oke, jadi itu dia first impression kami terhadap GWM Tank 700 flagship model dari GWM yang mudah-mudahan nggak lama lagi masuk ke Indonesia ya. Karena sekarang reputasi GWM di Indonesia menurut kami udah bagus banget. Udah dianggap mobil yang lebih premium dibandingkan dengan beberapa brand asal China. Dan kalau Tank 700 ini bisa masuk ke Indonesia dengan harga yang masih reasonable, dia dengan spesifikasinya 3000 cc, V6, PHEV, dan sekarang PHEV lagi naik daun gitu ya. Bisa kenceng, bisa irit, lawan G63, tapi harganya lebih terjangkau. Ini bakal bisa jadi kacang goreng di kalangan orang-orang berduit sih menurut kami. Overall score dari kami kasih nilai 8,7 dari 10 untuk GWM Tank 700 ini. Oke, terima kasih banget CVT sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga ke Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.